Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raditya Perdana, dosen pada program studi Geofisika Universitas Tanjung Pura. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini akan ditampilkan cuplikan micro teaching untuk mata kuliah metode seismik, salah satu mata kuliah inti yang saya ampu di semester 4. Topik dalam mata kuliah ini sangat relevan dengan latar belakang akademik saya di jenjang sarjana dan magister, serta selaras dengan penelitian dan pengabdian yang saya lakukan selama dalam 3 tahun terakhir. Capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, capaian tersebut mencakup aspek konseptual, teknis, serta analitis, baik dalam konteks survei, pengolahan data, maupun interpretasi geofisika. Metode seismik merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar, teknik akuisisi, serta pengolahan dan interpretasi data seismik refleksi dan refraksi. Penerapannya penting dalam eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, serta dalam mitigasi kebencanaan. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam praktik eksplorasi geofisika. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita menuju ke video micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Berarti udah semangat ikut kuliah pada hari ini ya? Oke, sip. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah saya sudah memperkenalkan bagaimana metode seismik itu ya, dasar-dasar bukan dasar-dasar ya gimana gambaran umumnya metode seismik ya, dan bagaimana dia digunakan di dalam eksplorasi geofisika, terutama di migas gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih, mendalami bagaimana prinsip dasar dari metode seismik. Gitu ya. Oke, nah ini apa yang akan kita pelajari dari pertemuan kali ini? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep gelombang seismik ya. Jadi kita akan bahas tentang jenis-jenis gelombang seismik, ada gelombang P, gelombang S, gelombang permukaan, serta karakteristik propagasi atau bagaimana gelombang seismik itu menjalar di bawah permukaan. Gitu. Nah, kemudian tujuan atau sub CPMK dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis gelombang seismik, ya, serta menjelaskan bagaimana penjalaran gelombang seismik di bawah permukaan. Nah, indikator ketercapaiannya ada 2 ya. Jadi ketepatan dalam mengidentifikasi jenis gelombang seismik. Jadi mahasiswa bisa mengenali ya, jenis gelombang seismik, nah itu. Kemudian kelengkapan dalam menjelaskan karakteristik propagasi gelombang. Ya. Oke, nah sebelum masuk ke jenis-jenis gelombang seismik, nah mungkin saya perlu bertanya dulu ya, apa yang terlintas di kepala ketika saya berbicara tentang gelombang? Saya Pak, untuk maksud dari gelombang itu sendiri apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui satu medium. Oke, tadi getaran yang merambat ya. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Saya Pak, mohon izin menjawab. Menurut saya gelombang itu merupakan, gelombang itu energinya yang merambat gitu. Oke ya, jadi tadi energinya yang merambat ya. Sebenarnya bagaimana sih itu dia gelombang itu dibilang energinya yang merambat? Nah, mungkin setelah ini kita coba demonstrasikan ya. Nah, nanti saya mungkin butuh ini ada mungkin 8 orang ya untuk mendemonstrasikan bagaimana gelombang itu merambat. Ya, boleh silakan berdiri. Oke, ini ya pegang pundak temannya. Terus lurus tangannya ke depan. Nah, kemudian yang paling belakang coba dorong, kemudian tarik
pundak temannya yang di depannya. Oke ya, jadi tadi terlihat ya bagaimana sebenarnya gelombang itu dimulai dari suatu usikan yang ada di sumber gelombangnya gitu kan. Nah kemudian anggap kalian masing-masing mahasiswa ini sebagai suatu partikel ya, partikel gitu kan. Jadi ketika suatu partikel diusik oleh sesuatu gaya, maka karena partikelnya tadi saling berhubungan gitu ya, saling berdekatan, maka dia akan tertransfer ya, energinya akan tertransfer ke sebelahnya gitu kan. Nah kemudian karena masing-masing partikel ini juga punya apa namanya gaya pembalik atau dia punya kecenderungan untuk melawan, ya maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Nah kemudian dia akan diteruskan sampai ke depan. Nah itulah yang bergerak tadi ya. Sebenarnya posisinya tidak berubah ya kan, dari partikelnya ini nggak berubah, hanya apa yang tadi, hanya ada energinya yang berpindah ke depan. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak ke arah depan gitu ya. Padahal posisi partikelnya hanya tetap diam di tempatnya gitu kan. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke posisinya. Oke, itu tadi demonstrasinya ya. Jadi apa namanya, kita bisa dekati dengan gambar ini sebenarnya ya. Nah, tadi yang sudah dipraktekkan tadi ya, seolah-olah mahasiswa yang berdiri itu adalah ini apa namanya, partikel atau suatu apa namanya itu medium infinite gitu ya, atau kita dekati dengan kubus seperti ini ya. Nah tiap-tiap kubus ini punya kecenderungan untuk sifat elastis atau dia kecenderungan untuk mempertahankan bentuknya gitu kan, seperti tadi mahasiswa yang didorong punya kecenderungan untuk kembali berdiri tegak gitu kan. Nah ini juga sama. Nah jadi ketika dia diberikan usikan, maka dia akan karena sifatnya bendanya ini elastis, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, di situ ada gelombang seismik itu akan ada punya dua jenis ya, ada gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P ini apa? Dikarakterisasi dengan apa namanya? Gerakan partikelnya yang sejajar dengan arah pergerakan gelombangnya gitu kan. Jadi dia disebut juga gelombang kompresi karena dia ketika diberikan usikan yang menekan gitu ya, menekan si ke arah sini ya. Nah kemudian partikelnya akan memendek gitu kan. Nah karena dia partikelnya tadi adalah elastis, maka dia cenderung mempertahankan, pengen kembali ke bentuk semula, maka dia akan mengembang kembali. Nah karena tadi di dekatnya ada partikel lain, maka yang ketika dia ditekan tadi kembali, nah dia mendesak bagian sampingnya gitu kan. Jadi partikel sampingnya itu memendek. Nah, kemudian dia juga punya sifat kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula. Dia kembali ke bentuk semula, menekan yang sebelahnya lagi, sehingga ya bergeraklah itu ya, energinya berpindah. Nah, jadilah gelombang P ya, gelombang gelombang badan tipe gelombang P gitu ya, gelombang kompresi. Nah kemudian gelombang badan yang kedua itu adalah gelombang S gitu kan. Nah gelombang S ini terjadi karena ada deformasi atau perubahan bentuk yang disebut sebagai shear atau geseran ya. Jadi ada deformasinya, kalau ini tadi bertambah pendek, nah kalau ini deformasinya adalah deformasi geser ya. Jadi yang tadinya bentuknya misalkan kubus sempurna terkena deformasi geser menjadi ya seperti jajar genjang gitu ya. Tapi ada ininya. Nah ini juga sama. Material itu juga punya sifat pengen mempertahankan bentuknya ke bentuk semula gitu kan. Jadi ketika dia di deformasi geser, dia juga pengen kembali ke bentuk kubus gitu kan. Nah itu yang tadinya proses itu yang kemudian menyebabkan dia apa namanya mempengaruhi partikel-partikel di sekitarnya gitu kan, yang sama-sama pengen kembali ke bentuk semula. Nah akhirnya berjalanlah itu gelombangnya itu ya. Jadi gelombangnya seperti berjalan, tapi tetap sama ya di sini partikelnya atau elemennya itu tetap diam gitu ya. Dia tidak berpindah kemana-mana posisinya. Nah ini gelombang badan ya, gelombang P dan gelombang S. Ya ini adalah gelombang badan. Jadi gelombang badan itu dia merambat melalui bagian dalam bumi. Jadi dia ya ini ya, dia menjalar di dalam medium
di bawah bumi. Nah, kemudian ada tipe gelombang yang lain, yaitu gelombang permukaan, ya, ini gelombang permukaan. Nah, ada yang ini gelombang Rayleigh, yang ini gelombang Love, ya. Ada dua tipe ya, gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan ini dia merambat di permukaan tanah. Jadi kita bisa melihat fenomenanya itu di permukaan tanah. Ada gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Nah, gelombang permukaan ini dia tidak terbatas pada tanah saja ya. Jadi bisa juga, terutama yang gelombang Rayleigh ya. Gelombang Rayleigh ini juga kita temukan di apa kira-kira? Di air laut. Ya, air laut itu ada gelombang kan? Itu sebenarnya gelombang Rayleigh itu. Ya, kalau gelombang Love dia hanya terbatas pada padatan saja karena sifatnya ini dia yang cenderung jadi gelombang permukaan ini adalah kombinasi atau interaksi antara gelombang P dan gelombang badan baik P maupun gelombang S dengan permukaan tanah ya, atau permukaan medium gitu ya. Nah, yang gelombang Love ini ya, yang gerakannya geseran ini, dia dominannya adalah gelombang S. Nah, gelombang S itu dia tidak bisa menjalar di cairan, sehingga di laut nggak ada ya. Jadi nggak ada gelombang Love ini nggak bisa muncul di air ya. Yang bisa adalah gelombang Rayleigh. Ya, fenomena gelombang laut itu ya, itu juga merupakan fenomena gelombang Rayleigh sebenarnya. Nah, cuman kalau di gelombang laut tidak hanya mediumnya nggak diam ya kan. Kalau di gelombang laut itu kan ada arusnya ya. Arusnya itu mediumnya itu tidak hanya solid atau diam saja, tapi ada arus. Nah, itu yang membedakan gelombang di laut dan gelombang di padatan, di seismik gitu ya. Oke, kemudian seperti itu. Nah, ini hukum-hukum dasar dari penjalanan gelombang seismik yang dipakai ya, prinsip-prinsipnya. Ada prinsip Huygens ya. Prinsip Huygens itu ya, kalau kita punya suatu sumber gelombang, maka nanti kan meluas ya. Mungkin kalian pernah ini ya, melihat ada genangan, kemudian kalau kita celupkan, kita lemparkan batu ke tengah-tengah genangan tadi kan muncul itu ya, kayak meluas gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah prinsip Huygens gitu ya. Jadi satu titik sumber tadi kemudian membuat riak ya, meluas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita letakkan, misalkan ada tiang ya misalkan kan ini gelombang tadi ya, yang di genangan tadi, kemudian ada tiang di sini. Apa yang terjadi dia? Jadi dia kan muncul lagi baru kan, kayak ya kayak gitu ya, riak yang baru gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ini sebenarnya kayak gitu prinsipnya, prinsip Huygens gitu ya. Jadi ketika dia ada suatu medium di depan sini ya, maka dia akan, ketika dia muka gelombang ini bersentuhan dengan batas medium, maka akan menghasilkan muka gelombang yang baru gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini prinsip Huygens. Nah, prinsip Huygens ini juga digunakan dalam fenomena pemantulan gelombang dan pembiasan gelombang ya. Nah, ini kalau kita dekati ya, ini misalkan ini namanya muka gelombang ya. Muka gelombangnya kita dekati dengan gelombang bidang. Nah, ini yang garis panah ini adalah arah perambatannya, yang putih-putih ini adalah muka gelombang. Nah, ketika dia kena sebuah medium, batas medium, maka dia menjadi sumber gelombang baru gitu kan. Nah, gelombang yang bentuknya sferis ini ya. Nah, karena dia banyak nih, ini kan nanti bentur sama ini ya, batas ini ya. Nah, tiap-tiap dia terbentur itu membentuk gelombang baru. Nah, sehingga nanti superposisi dari gelombang-gelombang sferis ini akan menghasilkan gelombang bidang baru yang arahnya ke sana. Jadi kayak gini ya. Nah, kemudian dia pantulannya kayak gitu. Nah, itu pantulannya. Nah, kemudian dalam pemantulan dan pembiasan gelombang itu ada hukum Snellius ya yang bekerja ya. Kita dekati dengan optik ya, sinar gitu ya, sinar. Nah, mungkin pernah dengar itu ya, hukum Snell ya. Pasti udah kan waktu SMA ya. Jadi ya kurang lebih kayak gini lah ya.
Jadi dia membandingkan ini sudut datang dan sudut bias ya dengan kecepatan rambatnya. Ini alfa ini adalah kecepatan rambat di gelombang di lapisan 1, alfa 2 ini kecepatan rambat gelombang di lapisan 2. Jadi perbandingan kecepatan rambat di batas medium ini akan mempengaruhi sudut datang dan mempengaruhi sudut biasnya ya. Sudut biasnya seperti itu. Nah, ini di seismik nanti seperti itu juga ya. Nah, ini yang tadi yang sudah kita singgung ya, ada difraksi. Jadi fenomena tadi itu ya, ketika ada gelombang ya, muka gelombang sferis yang meluas, kemudian ketika tadi genangan tadi ya, kita lemparkan sesuatu kan muncul riak yang meluas gitu ya. Nah, terus kalau ada tiang di situ menjadi sumber baru, itu difraksi namanya ya. Namanya itu adalah difraksi. Nah, jadi di seismik juga nanti seperti itu ya gelombangnya. Ada juga namanya difraksi. Jadi dia pecah ya. Si gelombangnya itu akan pecah membentuk suatu ini namanya pola difraksi gitu ya. Nah, terjadi di misalkan kalau kita ada batas lapisan yang bentuknya seperti ini ya, di sesar gitu ya. Nah, nanti di ujung sini akan terjadi difraksi. Kemudian ini prinsip Fermat. Nah, prinsip Fermat itu menjelaskan bagaimana si gelombang seismik itu menjalar. Jadi prinsip Fermat itu intinya adalah bagaimana gelombang itu cenderung lebih suka menjalar di daerah yang akan menghasilkan waktu tempuh minimum ya. Jadi misalkan nih seperti ini nih. Ini misalkan sumber gempa ya. Kemudian warna-warni ini menggambarkan kecepatan rambat gelombang seismiknya ya. Nah, di situ ketika dia ada gelombang gempa terjadi di sini, kemudian kita memasang sensor di sini ya. Nah, si gelombang itu walaupun ini letaknya lebih dekat dengan di sini ya, bisa jadi di sini lebih duluan menangkap gempa. Karena apa? Karena dia lapisannya seperti ini. Jadi gelombangnya itu cenderung suka lewat sini daripada di sini. Jadi di sini itu yang warna merah itu kecepatan rambat gelombang seismiknya rendah. Yang warna ini makin ke sini itu makin tinggi. Jadi yang hijau-hijau ini kecepatan rambatnya lebih tinggi daripada yang merah-merah ini. Nah, jadi dia cenderung lebih suka lewat sini daripada lewat sini. Jadi nanti di sini akan lebih duluan menangkap gempa daripada yang di daerah sini gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu karena ya tidak melihat jarak ya si gelombang itu, tapi dia melihat daerah mana yang kira-kira menghasilkan waktu tempuh yang minimum gitu ya. Oke, kemudian ini penjalanan gelombang seismik dalam metode refleksi ya atau pemantulan. Nah, metode seismik itu ada dua jenis ya, ada metode seismik pantul dan seismik bias. Nah, kalau seismik pantul dia memanfaatkan pemantulan gelombang. Prinsipnya cukup sederhana ya, seperti ini sudah ya. Hanya seperti ini saja. Jadi waktu tempuh itu yang diukur dalam metode seismik kan waktu tempuh ya. Waktu tempuh itu hanya ini ya. Kalau pantulan kan seperti ini ya. Kalau misalkan pemantulnya datar, maka nanti akan ada sudut datang dan sudut pantulnya itu akan sama gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung ini nanti kedalaman ya dengan prinsip sederhana nanti pakai pakai trigonometri gitu ya. Nah, kemudian waktu tempuh dari A ke C itu dihitung menggunakan prinsip seperti ini ya. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, karena ini kan dua kali ya, dia ke bawah terus naik ya. Maka TABC atau waktu tempuh two-way time-nya itu dihitung dengan cara seperti ini ya. Jadi waktu dari A ke B ditambah dengan waktu dari B ke C gitu ya. Nah, waktu dari A ke B itu dihitung dari jarak AB dibagi kecepatan dari lapisan satu ini. Gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin?
Saya Pak, Jumi mau nanya, bagaimana, tadi kan Bapak bahas terkait metode seismik yang refleksi dan refraksi. Nah, bagaimana sih metode seismik ini dalam membantu mitigasi bencana? Nah, tadi kan Bapak ada singgung tuh terkait gempa bumi. Nah, itu gimana sih Pak metode ini nih membantu? Oke, ya, pertanyaan yang menarik ya. Nah, ini saya bisa dijawab dengan tadi itu ya. Nah, ini dia nih. Jadi, gelombang seismik itu kan dia parameter yang berpengaruh terhadap dia kan adalah kecepatan rambat gelombang seismik ya kan. Nah, kecepatan rambat gelombang seismik itu umumnya dia berkaitan dengan kepadatan suatu batuan. Jadi kalau batuannya itu kecepatan rambat seismiknya itu tinggi, maka batuan tersebut adalah batuan yang padat, ya kan? Kalau dia kecepatan rambat gelombang seismiknya rendah, maka batuannya itu adalah lunak. Jadi dengan menggunakan metode seismik kita sebenarnya bisa memetakan daerah-daerah mana yang tanahnya itu keras sama yang tanahnya lembek itu dari dari sebaran kecepatan rambat gelombang seismiknya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ya saya juga pernah melakukan ya, memetakan kecepatan rambat gelombang seismik di suatu daerah ya. Kemudian nanti dari situ kita petakan kira-kira daerah mana saja yang rawan terjadi bencana. Misalkan kalau terjadi gempa ya, daerah-daerah yang tanahnya lunak itu cenderung akan lebih mengalami kerusakan lebih tinggi gitu ya, daripada yang tanahnya padat gitu kan. Nah, jadi dengan memetakan kecepatan rambat gelombang seismiknya, bisa kecepatan rambat P-nya atau kecepatan rambat S-nya. Nah, kita bisa tahu tuh daerah-daerah mana yang aman kalau terjadi gempa atau daerah yang rawan terjadi kerusakan ketika gempa. Bahkan kalau untuk yang daerah-daerah yang mungkin nggak ada gempa ya, bisa juga untuk ini daerah-daerah mana yang rawan longsor ya kan. Tadi kan tanah yang keras sama tanah yang lunak itu kan kerawanan longsornya kan beda gitu kan. Jadi dengan metode seismik kita bisa memetakan daerah-daerah yang seperti itu. Oke ya. Mungkin gitu. Oke, gitu ya tadi. Oke, kalau gitu sekarang kita sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya pengen melihat nih bagaimana ketercapaian dari CPMK pada pertemuan kali ini ya. Nah, saya ada beberapa ini ya pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan nih evaluasinya ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, apa perbedaan gelombang badan dan gelombang permukaan? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Saya Pak, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan gelombang badan dan gelombang permukaan. Jadi gelombang badan itu adalah gelombang yang memerlukan daerah di bawah permukaan untuk area rambatnya. Kemudian gelombang permukaan itu adalah gelombang yang merambat di atas permukaan tanah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke ya, benar ya. Jadi gelombang badan itu dia menjalannya di bawah permukaan ya, melewati medium di bawah permukaan. Kalau gelombang permukaan itu merambatnya di permukaan ya, di permukaan di atas ya, di atas tanah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana gerakan partikel gelombang P, gelombang S, dan gelombang Rayleigh? Ada yang mau jawab? Saya Pak, izin banyak untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana gerakan partikel dari gelombang P, S, dan Rayleigh. Jadi, menurut sepemahaman saya, dari gelombang P, S, dan Rayleigh ini ada yang membedakan bagaimana cara mereka merambat dan sifatnya. Yang pertama, kalau untuk gelombang P, dia tuh termasuk gelombang kompresional atau longitudinal. Gerak lambatnya juga, merambatnya juga lebih cepat dibanding S dan Rayleigh, dan dia juga dapat merambat di seperti padat, gas, dan cair. Nah, gelombang P ini bergerak searah dengan arah rambat gelombang. Kemudian kalau untuk S, dia termasuk gelombang transversal, yang mana arah merambatnya itu tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Dan dia lebih lambat dari gelombang P, karena hanya dapat menembus zat-zat padat. Kemudian untuk Rayleigh, nah Rayleigh ini arah rambatnya seperti lintasan elips, seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang contohnya kayak di laut.
Sekian dari saya, terima kasih Pak. Oke, ya, ya begitu ya. Benar tadi ya. Jadi gelombang P gerakannya kompresi ya, dia menekan ya. Kemudian kalau gelombang S itu tegak lurus terhadap arah rambatan ya. Kemudian kalau gelombang Rayleigh tadi elips ya. Dan betul sekali tadi sudah dijawab bahwa ya gelombang P, S dan Rayleigh ini punya perbedaan karakteristik juga ya. Gelombang P hanya bisa gelombang P bisa merambat di semua medium, sementara gelombang S tidak bisa merambat di medium fluida atau cairan ya. Kalau gelombang Rayleigh dia merambatnya di permukaan tanah ya. Dan juga, dia juga bisa merambat di laut ya. Ada juga gelombang laut yang tadi sebenarnya gelombang Rayleigh juga ya. Oke, mungkin gitu. Jadi ya sepertinya tercapai ya capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini ya. Kalau gitu mungkin kita cukupkan pertemuan pada saat kali ini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.